Nah, OKR ya kan, ini memang terakhir ini, hype banget ya, kita sering dengar Objective and Key Result ya. Sebelum saya mulai apa itu OKR ya kan, bagaimana membangun OKR ya kan, saya, Mhm. ingin biasanya kan katanya kalau lebih berkesan kita cerita dulu di awal sedikit ya. Ah, agak lambat nih, Kedengeran oke, banget nih. ya. Nah ini, saya sedikit cerita tentang, 3 tukang batu ceritanya, 3 tukang pahat 3 tukang pahat. Nah, ini cerita dahulu kala, tapi saya belum dapat gambar yang pas dahulu kala, ini udah cukup gambarnya cukup tua tapi belum dahulu kala lah. Mhm. Nah ceritanya, ada 3 tukang batu, nah terus kemudian, ditanya, satu persatu gitu loh. Yang tukang batu yang pertama ditanya, "Apa yang kamu perbuat?" Gitu loh. Tukang batu pertama dia bilang, "Oh, saya memahat batu untuk mata pencaharian," ya kan. Ya buat lewatin hari lah, hari dapat berapa duit ya kan, buat hidup ya kan. Oke. Lalu kemudian yang kedua, ditanya, "Kamu, ngapain?" Gitu loh. Wah, dengan, pede ya dia bilang, "Saya, tukang batu yang paling jago seluruh dunia, seluruh negara ini. Kalau Bapak mau tahu tukang batu yang paling jago, sayalah tukang batu, tukang pahat ini," ya kan. Wah, hebat ya kan dipikirkan. Lalu kemudian yang ketiga dibilang, "Bapak ngapain?" Ya kan, dia udah tadi udah, dengar tadi dengan pede udah sedikit, mules ceritanya gitu orang tua tuh. Nah, ditanya yang ketiga, "Bapak ngapain?" "Wah Pak, saya tukang batu," dia bilang. "Tapi tukang batu ngapain?" Dia bilang. "Saya mau membangun balai kota." Wah, gitu. Jadi intinya ceritanya ini adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, baik, di kantor, kita sering ketemu orang yang, bekerja melakukan sesuatu, ada yang melakukan sesuatu ya hanya melakukan tapi kemudian, hanya cukup untuk, melewati hari. Ada yang jago, dia melakukan sesuatu tapi dia nggak tahu mau ngapain lakukan, pokoknya dia, hanya percaya kemampuan diri sendiri. Nah ini kadang-kadang ini kalau di kantor ini, model ini agak sedikit berbahaya gitu, karena dia hanya percaya diri sendiri gitu. Nah, yang ketiga, orang yang bekerja, dia punya tujuan, apa yang mau dituju. Nah, inilah yang harus dicontoh, dijadikan ini. Nah, cerita ini saya sampaikan, untuk menyambung nanti, mengapa OKR itu penting. Karena OKR adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Oke, sedikitlah tentang organisasi ya kan, basa-basi dikit lah ya, kalau kita dokter ngomong kan kalau nggak ada basa-basi kan kayaknya nggak gimana gitu. Nah, 95%, para pekerja itu tidak mengerti, tujuan perusahaan, apa yang diharapkan dari mereka, ya. Ini hasil hasil survei. Lalu kemudian, yang sekarang menjadi masalah di perusahaan itu adalah masalah dalam hal eksekusi adalah alignment, keselarasan. Ya, saya ada satu gambar yang saya suka tuh. Ada yang kerja ke sana, kerja ke sini, nanti akhirnya, ketemu tapi jalannya nggak searah, itu jalan kereta api tuh, saya suka itu kasih gambar itu. Nah kemudian yang 3, 80% itu perusahaan tidak memperdayakan, potensi karyawannya dengan, penuh, ya. Eee, Lalu kemudian 50% daripada karyawan itu melakukan sesuatu yang unproductive ya, tidak produktif. Perusahaan maunya ini, tapi dia kerjanya yang lain gitu. Ya. Nah ini tantangan-tantangan dihadapi oleh organisasi itu khususnya dalam hal, menjalankan eksekusi dan mencapai target ataupun tujuan yang diinginkan. Nah oke, OKR ya, saya masuk dulu OKR itu definisinya apa. OKR itu, sebenarnya simpelnya ya, simpelnya adalah satu tools atau manajemen, tools atau alat manajemen untuk, dalam rangka mencapai satu tujuan. Ya, sebenarnya simpelnya itu. Jadi OKR itu adalah satu tools manajemen untuk mencapai tujuan. Namun oleh Ben Lamorte dieksplor sehingga mempunyai satu bahwa OKR itu jangan cuman, jadi satu alat, tapi harus menjadi satu framework atau, pola pikir. Jadi harus dibuat menjadi satu pola pikir dan satu